Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali dengan Ricky Audio, saya akan membacakan buku dari Bapak Insinyur Niko, yaitu Healing Movement. Saya ambil ini di bagian masih di bab 4 tentang Healing Story. Di video saya yang ke-8 tentu saja. Healing Story, kisah kesembuhan, pengampunan terhadap suami yang meninggalkan istri. Dr. Ellis berkisah, awal dari pemulihan ini terjadi ketika saya mengikuti HMC di Sakinah pada Juli 2008 lalu. Karena saya sebagai pejabat gereja diharuskan untuk ikut healing movement ini, tadinya saya merasa tidak ada kepentingannya lagi karena saya lahir baru 7-8 tahun yang lalu dan saya merasa semua sudah saya selesaikan. Masalah pengampunan dengan suami sudah saya lakukan. Saya sudah tahu saya salah. Saya tidak memiliki pikiran mau dipulihkan karena menurut saya pribadi saya sudah pulih. Tapi karena saya adalah kepala departemen medis rayon, jadi saya diwajibkan untuk ikut. Ada beberapa sesi yang saya ikuti. Ada sesi pemulihan, hati bapa, luka batin. Tetapi pada waktu sesi pelepasan sepertinya Tuhan ingin saya perkatakan untuk memaafkan suami saya. Saya sudah maafkan dia. Saya juga ada mesbah keluarga dan saya juga sudah minta anak-anak memaafkan papanya. Meskipun Joshua, anak saya yang paling besar, belum mau. Waktu saya berpisah dengan suami, anak saya yang paling kecil baru 3 bulan dalam kandungan. Jadi memang tidak pernah lihat papanya. Suami saya sempat datang hanya sekali, yaitu waktu saya melahirkan. Tapi setelah itu tidak pernah datang lagi. Anak saya ada 2 orang. Yang pertama Joshua 15 tahun dan yang kedua Jonathan 13 tahun. Keduanya laki-laki. Pada waktu mulai sesi pelepasan, karena semua pada doa, saya juga ikut berdoa. Saya merasa sudah cukup mengerti. Waktu ikut STTB pun bandul-bandul dari Papua yang pernah saya pegang sudah saya lepaskan. Karena dulu saya tinggal lama di Papua kurang lebih 4 tahun untuk wajib kerja dokter. Waktu semua disuruh berdoa angkat tangan, tiba-tiba Ibu Grace, istri dari Wakil Gembala Sore dan Duma kepala sekolah minggu di sini, datang mendekati saya. Ayo Dr. Ellis, dalam nama Yesus panggil nama suami ibu. Saya pikir apa-apaan ini, saya sudah beres kok. Tapi waktu mereka minta panggil nama suami saya makin marah. Saya merasa seperti sedang dihakimi. Saya semakin tidak suka cara mereka melayani saya. Pada saat itu juga saya merasakan seperti sedang diangkat Tuhan. Dipertanyakan ketulusan saya mengampuni suami. Waktu Ibu Grace katakan panggil nama suami ibu, dalam nama Yesus panggil nama suami ibu, untuk yang satu ini saya tidak bisa. Saya tetap menangis dan berdoa. Saya sadar, saya nggak bisa. Bagi saya, masalah pribadi saya dengan suami saya sudah saya simpan dan tidak perlu lagi disentuh-sentuh. Dan orang lain pun tidak banyak yang bertanya-tanya tentang hal itu. Karena kalau ada yang bertanya, saya jawab sudah pisah. Saya tidak mau melayani pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena hidup saya sudah saya mulai dengan yang baru. Saya pikir itu sudah cukup. Saya sudah ampuni dia. Waktu Ibu Grace bolak-balik minta saya lepaskan pengampunan dan panggil nama suami saya sadar saya nggak bisa. Akhirnya saya marah dan saya naik merasa dihakimi. Sampai puncaknya timbul dalam pikiran saya, sekali lagi kamu suruh saya panggil nama suami saya tonjok kamu. Enak saja kalau ngomong. Tidak mudah untuk mengampuni dengan yang sudah dilakukan pada saya. Hati saya sakit seperti ini 15 tahun. Tiba-tiba saya muntah sejadi-jadinya. Saya teriak, Tuhan Yesus. Selesai itu saya merasa ada sesuatu yang diangkat. Dalam alam roh saya seperti sedang merangkak menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya bisa dipanggil panggil nama suami saya. Teriak, Antoni, aku mengampuni kamu, Antoni. Saya merasa seperti ada sesuatu dalam diri saya yang terangkat. Saya baru mengerti, dahulu saya mengampuni memakai nama Allah saya, bukan Allah Tuhan, dengan kuat gagah saya. Setelah selesai dari sesi luka batin dan hati Bapa, ada sesuatu yang kuat di kepala saya untuk segera saya bereskan. Bagi saya sudah mustahil dia akan kembali lagi dengan saya. Alasannya yang pertama, tidak ada kontak sama sekali, baik telepon, ketemu. Dan yang kedua, dia sudah menikah lagi, punya anak, dan sudah berpindah kepercayaan. Penyebab kami berpisah sebetulnya saya berpacaran hanya 3 bulan. Kenal bulan Oktober, 3 bulan kemudian saya menikah. Usia saya 29 tahun dan dia lebih tua dari saya 4 tahun. Saya pikir saya bisa dilindungi oleh pria yang lebih tua karena figur saya adalah
papa saya. Dan dia adalah orang yang paling tepat. Saat itu saya belum lahir baru. Dia juga belum lahir baru. Meskipun saya ikuti semua kegiatan di gereja, sekolah, minggu, pemain musik di gereja HKBP. Pada saat itu saya pikir saya sedang berdoa untuk pasangan hidup. Dan tidak kebetulan dia datang bersama dengan temannya. Sebenarnya dia itu teman dari teman saya yang kebetulan datang ke tempat praktek saya. Saya ini termasuk wanita dengan tipe satu laki-laki untuk seumur hidup. Saya pikir setelah menikah saya akan baik-baik saja dan memang secara keseluruhan ekonomi, keluarga saya jauh lebih berada dilihat dari status materi maupun pendidikan. Tetapi keluarga menyerahkan keputusan untuk menikah itu pada saya. Baik atau buruknya nanti saya yang akan menanggung. Sebenarnya harapan papa setelah saya dikirim ke Papua 1 tahun, saya akan dikirim ke Amerika untuk sekolah. Tapi saya korbankan semuanya untuk menikah dengan dia. Setelah menikah kita pulang ke Papua karena suami bekerja di Papua. Dan sebagai perempuan kita pasti tahu kalau ada sesuatu yang salah dengan suami. Lalu saya bertanya kepada suami saya atas apa yang saya rasakan. Tiap kali saya tanya suami selalu diam. Saya pikir saya terbuka kok, dia tertutup. Karena saya mendengar gosip-gosip tentang adanya wanita lain di dalam hidupnya. Mulailah pertengkaran demi pertengkaran terjadi di dalam rumah tangga kami. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh suami saya dan dia tidak pernah mau terbuka untuk hal satu itu. Padahal saya ini istrinya. Saya baru tahu dan itu terbuka setelah kami peneguhan kemarin. Suami saya berpikir jika menikah dengan saya, dia akan terbebas dari cengkeraman wanita itu. Tetapi di sisi lain dia takut mengatakan hal yang sebenarnya pada saya karena takut saya marah dan minta berpisah darinya. Ternyata dari semua yang itu didasari dari rasa trauma yang terjadi di dalam hidupnya semasa kecil dan terbawa hingga ke pernikahan. Dia berpikir kalau wanita itu jahat. Suami saya lahir sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara dan hidup dalam taraf hidup yang kurang cukup baik. Sebagai anak bungsu, suami saya hidup dengan cara berpindah-pindah tempat dari saudaranya yang satu ke saudaranya yang lain. Hal tersebut juga dianggap sebagai beban oleh saudara-saudara yang lain karena hidup mereka juga pas-pasan. Dia lama tinggal dengan kakak yang tertua dan ipar perempuannya itu seorang wanita yang jahat. Waktu dia merantau ke Papua pada usia 20 tahun, dia berkenalan dengan seorang wanita yang usianya jauh lebih tua darinya. Juga tinggal serumah, tapi status hubungan mereka yang diketahui orang adalah kakak beradik. Di situ juga terjadi pelecehan seksual. Suami saya tidak mau terbuka karena ia takut kehilangan saya. Dari soal will, lari ke soal uang. Baru hari pertama di Papua setelah menikah, mulai dari motor, kamera, tabungan suami, semuanya mulai tidak ada. Pada saat kehamilan anak kedua itu, saya divonis dokter mengalami tumor otak. Seiring waktu yang berjalan 6 bulan ke depan, penyakit saya semakin parah. Saya tidak bisa duduk terlalu lama, pasti muntah. Saya hanya bisa berbaring di tempat tidur. Kalau saya bangun atau duduk, saya pasti pusing dan muntah. Saat itu saya sudah ditarik papa, saya kembali ke Jakarta untuk berobat di Jakarta. Orang tua memutuskan untuk memindahkan saya dan menjalani operasi di Jakarta. Dan suami saya tidak bisa ikut, karena terikat perjanjian kerja dengan perusahaan tempat di mana dia bekerja. Karena ayah saya cukup mengenal beberapa dokter ahli untuk penyakit ini, maka dibuatlah perjanjian untuk jadwal operasi. Yang saya dengar ada 2 pilihan dalam operasi ini. Yang pertama, saya akan cacat seumur hidup, mulut saya bengkok dan tangan saya seperti orang stroke. Yang kedua, gagal atau mati. Saya menjalani perawatan di rumah sakit Cikini. Saya juga kenal dengan beberapa dokter yang bertugas yang juga adalah teman saya. Seandainya saya hidup dan hidup saya cacat, saya pasti juga tidak bisa menyusui. Pada saat itulah saya teriak sama Tuhan. Beberapa teman sering datang menjenguk dan mendoakan saya. Pada suatu hari saya mendengar ada orang yang memanggil. Panggilan saya yang pertama suara yang mengatakan, "Jangan takut, aku akan menjagamu, Elis." Saya pikir orang yang dirawat di sebelah saya. Tetapi sewaktu saya singkapkan tirai pembatas, ternyata di sebelah saya tidak ada apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. 2 kali saya mendengar suara itu dan saya percaya Tuhan sedang berbicara dengan saya. Besok paginya akan dioperasi, saya katakan saya tidak mau dioperasi. Saya tidak mau minum obat. Saya pikir dioperasi pun saya akan cacat. Lebih baik saya mati saja. Ada sekitar 3-4 bulan kemudian saya dipulihkan. Saya tahu karena waktu saya coba duduk, saya tidak pusing lagi. Saya percaya Tuhan sendiri yang sembuhkan saya. Terjadi kehebohan di tengah keluarga saya juga di rumah sakit itu karena ayah saya sudah meminta yang juga seorang ahli untuk menangani jalannya operasi ini. Tapi saya menolak. Kesembuhan terjadi dalam hidup saya. Saya sembuh. Mulai masalah tidak keterbukaan ini akhirnya membuat rumah tangga kami ribut.
Sebagai suami istri kami jarang sekali berhubungan, paling banyak sebulan sekali. Terjadinya kehamilan anak kedua menyebabkan suami saya curiga. Ia meragukan itu adalah anaknya. Karena dilihat bahwa kami berhubungan hanya sesekali, suami saya tidak percaya. Pada saat itu saya tinggal di rumah orang tua saya dan suami saya mengontrak di tempat lain. Saya pun mendapat surat cerai dari suami saya. Dan sejak anak kedua saya lahir, suami hanya datang menjenguk sekali dan tidak pernah datang lagi. Sebenarnya pada saat ia datang itu, dalam hati saya ingin sekali suami saya tinggal. Tidak berapa lama kemudian ayah saya mengalami serangan jantung dan meninggal. Saya pun sempat menyembunyikan perceraian ini dari orang tua saya. Karena kondisi yang seperti ini pelan-pelan saya sampaikan kepada mama saya tentang perceraian ini. Setelah bercerai, semua baju, foto, surat, dan apapun yang berhubungan dengan suami saya kirim ke rumah kakaknya. Otomatis anak saya yang kedua, Jonathan, tidak pernah melihat ayahnya seperti apa. 3 bulan setelah bercerai, tanggung jawab dari suami untuk anak saya masih berjalan. Dan di bulan keempat, tanggung jawab suami saya berhenti. Saya menghidupi anak saya sendiri sebagai single parent. Setelah bercerai, kami sama sekali tidak ada komunikasi, baik lewat telepon maupun surat. Yang saya dengar cerita dari suami saya setelah kami dipulihkan. Hidupnya tidak stabil dan terjerat dengan wanita malam yang kemudian mengaku telah mengandung anaknya. Dan mereka pun menikah dikarunia 2 anak dan pindah kepercayaan. Selama 15 tahun, saya kehilangan kontak dengan suami. Setelah mengikuti HMC, terjadi pemulihan dalam hidup saya. Saya memang sedang mencoba mencari keberadaan suami sehubungan dengan kondisi yang terjadi dengan anak kedua saya, Jonathan. Beberapa kali Jonathan mengalami gangguan dalam tubuhnya. Ternyata setelah ditelusuri, ia mengatakan jangan ambil papa saya. Sewaktu anak-anak saya masih kecil, saya bilang bahwa papanya mereka adalah Tuhan Yesus. Tetapi seiring waktu yang berjalan dan semakin mereka beranjak besar, saya tidak dapat mengatakan hal seperti ini lagi. Berbeda dengan Joshua, anak saya yang pertama, memang sampai pada usia 1,5 tahun bersama ayahnya, tetapi ia sudah tidak ingat lagi seperti apa wajah ayahnya. Joshua tidak terlalu memikirkan ayahnya, ia hanya merasa papanya tidak care dengan mamanya. Memang ada gejolak di dalam hati Joshua menolak papanya kembali. Tetapi puji Tuhan, pemulihan dengan papanya terjadi. Ia sudah dapat menerima papanya kembali. Pertemuan dengan suami pun mustahil tanpa rencana Tuhan sendiri. Padahal saya lama kehilangan kontak dengannya. Dia tahu nomor telepon saya melalui pengumuman di gereja. Waktu itu saya memang mau jual rumah dan secara tidak kebetulan kakak ipar dari suami memang sering datang beribadah di gereja kami dan dia melihat nomor telepon saya dan mencoba bertemu. Dari situlah saya dan suami akhirnya bertemu. Saya belajar untuk meminta maaf kepada suami yang mungkin ada sesuatu yang salah di mata suami saya. Saya tahu dia sudah pindah kepercayaan, tapi saya mencoba memberikan kabar baik dan mendoakan dia seperti apa yang saya dapat dari SOM dulu. Dari sinilah awal pemulihan terjadi antara saya dengan suami, juga anak-anak dengan ayahnya. Suami ternyata juga sudah bercerai dengan istrinya dan belajar untuk menata kembali rumah tangga yang mungkin telah hilang selama 15 tahun. Puji Tuhan, melalui setiap ibadah di gereja yang kami ikuti setiap minggu, banyak hal yang menjamah hati suami saya. Dari minta terima Tuhan Yesus sampai minta untuk dibaptis. Kami pun kembali membuat peneguhan dalam pernikahan rumah tangga kami. Dan sungguh Tuhan Yesus dahsyat. Apa yang ada dalam hati saya, Tuhan Yesus jawab. Yaitu sudah lama saya ingin sekali berjalan layaknya pengantin di atas karpet merah, diiringi dengan puji-pujian. Dan itu terjadi pada saat saya peneguhan dengan suami, tanpa dirancangkannya. Semua membuat saya terheran-heran. Semuanya persis sama yang saya impikan. Sungguh sesuatu hal yang mustahil menurut pemikiran manusia. Dan tidak mungkin bagi saya untuk kembali bersatu dengan suami yang telah hilang kontak selama 15 tahun. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengalami pemulihan. Bagi saya sendiri, suami dan anak-anak sekarang saya, dan suami melayani di GBI Kamboja Depok. Amin. Tuhan Yesus memberkati.